Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to Alasan Rodrigo ambil penalti. Penalti yang diambil namun gagal pada menit ke-68 oleh Rodrigo dalam pertandingan hari Sabtu antara Real Madrid dan Celta Vigo menimbulkan sorotan yang luar biasa. Hal ini terjadi karena Rodrigo mengambil penalti, menandakan perubahan dari hierarki yang ada pada musim sebelumnya di Real Madrid. Bahkan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti membenarkan bahwa peralihan tersebut mengejutkannya dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meskipun keributan seperti itu tidak mungkin terjadi jika pemain Brazil itu benar-benar berhasil mengonversi tendangan penaltinya. minds, people can't change your Dari para pemain yang berada di lapangan, kata pelatih asal Italia itu, pilihan pertama adalah Luka Modric, bukan Rodrigo. Namun pemain Brazil itu tidak impulsif, egois atau memberontak. Ia hanya mengambil penalti atas permintaan dari Luka Modric yang memberinya tendangan penalti. Karena alasan itu, dan bukan karena hal lain, Rodrigo mengambil tendangan penalti dengan penyelamatan hebat dari Ivan Villar yang mengandalkannya. Selain itu, Modric baru berada di lapangan selama 5 menit yang mungkin membuat pemain asal Kroasia itu masih belum nyaman, lalu memberikan bola kepada Rodrigo. Selain itu, perlu diingat bahwa penalti yang diberikan kepada Madrid atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Rodrigo itu sendiri. Vinicius cedera. Real Madrid kembali mendapat pukulan telak setelah pemain andalan yakni Vinicius Junior akan menipis untuk waktu yang cukup lama usai mengalami cedera. Los Blancos meraih kemenangan atas Celta Vigo pada pekan ketiga di La Liga pada akhir pekan lalu. Namun hasil tersebut diwarnai dengan Vinicius yang harus keluar lapangan 18 menit setelah pertandingan dimulai karena cedera hamstring. Setelah melakukan pemeriksaan, Los Blancos mengeluarkan rilis resmi terkait cedera yang dialami Vinicius. Setelah dilakukan tes terhadap pemain kami, Vinicius Junior oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosa mengalami cedera pada otot bicep femoralis kanan. Sedang menunggu hasil evaluasi, bunyi rilis resmi klub. Menurut laporan Diario AS bahwa dibutuhkan waktu hingga 5-6 pekan untuk melakukan proses penyembuhan terhadap cedera yang dialami oleh sang bintang. Hal tersebut membuat Vinicius akan melewatkan laga melawan Real Sociedad pada tanggal 16 September dan minggu berikutnya pada tanggal 19 atau 20. Dengan absennya Vinicius, Ancelotti mempertimbangkan untuk kembali menggunakan formasi 4-3-3 yang dapat membuat Joselu menjadi penyerang tengah dan Rodrigo Goes yang berpindah ke sisi kiri. Federico Valverde dapat digeser ke sayap kanan, sedangkan Jude Bellingham akan kembali ke posisi gelandang tengah. Selanjutnya, Real Madrid akan menghadapi Getafe dalam pertandingan Liga akhir pekan ini. finally think you're wounded. Madrid menawar Mbappe. Baru saja ketika spekulasi mengenai masa depan Kylian Mbappe mulai mereda, sebuah laporan mengklaim bahwa Real Madrid sedang mempersiapkan upaya terakhir untuk mengontraknya. Terlebih setelah Madrid harus kembali tidak diperkuat pemain andalan Vinicius yang mengalami cedera. Madrid dikabarkan akan mengirimkan proposal final ke PSG antara tanggal 29 Agustus hingga 1 September, tepat di akhir jendela transfer. Dengan tawaran yang diyakini bernilai 120 juta euro. Hal ini menurut surat kabar Jerman Bild, menyatakan bahwa rencana tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi klub. Jumlah yang diusulkan lebih rendah dari apa yang diinginkan oleh Dewan Paris, yakni sekitar 150 juta euro. Hal itu akan membuat PSG berada dalam posisi yang sulit, karena mereka harus menerima jumlah yang ditawarkan oleh Real Madrid atau mempertahankan pemain tersebut untuk tahun terakhir kontraknya, yang berarti dia bisa pergi secara gratis pada tahun 2024. Them guide your life towards Real Madrid sangat membutuhkan pencetak gol untuk melawan tim terbaik di Eropa, apalagi sang penyerang andalan yang cedera cukup lama. Meski Joselu didatangkan, tim mencari seseorang dengan kualitas lebih tinggi untuk didukung dengan seluruh persenjataan ofensif yang dimiliki oleh tim. Mbappe akan menjadi permata mahkota untuk membantu klub bersaing di level tertinggi di Eropa. Selain itu, menunda tawaran hingga menit-menit terakhir akan menghindari negosiasi panjang antara dua klub yang belum melakukan pembicaraan mengenai sang striker. life. A few friends with the Nasib Toni Kroos dan Luka Modric. Toni Kroos dan Luka Modric perlahan kehilangan peran pentingnya dalam starting 11 Real Madrid. Carlo Ancelotti ingin menghindari kemungkinan konflik dengan berbincang dengan kedua pemain yang masih memiliki banyak kontribusi. Jelas bahwa kontribusi mereka musim ini akan menjadi terbatas dan klub menginginkan transisi yang mulus untuk mengantisipasi kepergiannya di masa depan. Toni Kroos dan Luka Modric telah menerangi permainan Real Madrid selama 1 dekade terakhir.
Mereka sangat menentukan kesuksesan klub dan ingin terus seperti itu. Mereka adalah profesional yang sempurna. Mereka telah memahami apa itu Real Madrid dan apa artinya sejak hari pertama. Mereka mendapatkan pembaruan atas apa yang mereka lakukan musim lalu. Mereka tidak mencari hadiah, tapi pengakuan. Itu telah dikatakan dan dilakukan. Ancelotti dalam pembicaranya dengan mereka bersikeras mengenai keharusan adanya perubahan generasi. Namun ia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan terus memberikan pengaruh dalam tim, terutama ketika kalender mengharuskan tim untuk memainkan 2 pertandingan dalam seminggu. Situasi tersebut tidak mudah dipahami oleh pesepak bola manapun, apalagi mereka masih merasa kuat secara fisik. Ancelotti ingin mengklarifikasi semuanya dan memperjelas bahwa dia mengandalkan mereka meskipun peran mereka sedikit berbeda. Kevin De Bruyne beri pesan ke Mbappe. Kapten Manchester City Kevin De Bruyne telah memberikan petunjuk transfer besar mengenai Kylian Mbappe. De Bruyne ditanya pandangannya tentang siapa di antara 3 pemain, Haaland, Vinicius, dan Mbappe, yang akan mendapatkan Ballon d'Or pertama. Pemain internasional Belgia itu mengonfirmasi bahwa rekan setimnya Erling Haaland adalah pilihannya untuk menerima penghargaan tersebut setelah musim pertamanya yang sensasional di Manchester City untuk sang striker. Sebagai bagian dari pertarungan Ballon d'Or di masa depan, De Bruyne yakin Haaland versus Mbappe akan menjadi pertarungan kunci jika Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Saya tidak tahu di mana Mbappe akan bermain musim ini. Saya rasa lebih sulit bagi Mbappe memenangkan Ballon d'Or jika dia di PSG. Ada rumor dia bisa pergi ke Real Madrid. Mungkin itu akan menempatkannya di urutan pertama, di atas Erling Haaland. Mbappe banyak dikaitkan dengan kepindahan bebas transfer ke Real Madrid pada tahun 2024 setelah menolak perpanjangan kontrak untuk tetap di Paris Saint-Germain. Kontraknya saat ini dengan PSG akan berakhir pada akhir musim 2023-2024. Meskipun ada optimisme baru mengenai kemungkinan pembaruan di Paris. Madrid pinjam Martial. Setelah Vinicius mengalami cedera hamstring, ada kabar bahwa Madrid akan meminjam striker Manchester United. Dilansir dari Vic Hakes, ada salah satu nama yang dikabarkan lagi di pertimbangan Madrid untuk menggantikan Vini. Madrid dilaporkan tertarik untuk merekrut Anthony Martial. Laporan tersebut mengklaim bahwa ada alasan mengapa Madrid mempertimbangkan untuk merekrut Martial. Ini disebabkan Martial punya kemiripan gaya bermain dengan Vini. Pasalnya, sang penyerang bisa bermain sebagai penyerang tengah dan ia juga tampil apik saat bermain melebar. Dengan Anthony Martial, Carlo Ancelotti tidak perlu merombak taktik yang tengah ia bangun di Madrid. Itulah mengapa Martial kini masuk dalam pertimbangan Los Blancos. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak keberatan untuk melepas Martial di musim panas ini. MU dikabarkan mulai habis kesabaran dengan sang striker. Pasalnya, ia kerap mengalami cedera sehingga ia minim kontribusi bagi setan merah. Manchester United sendiri dilaporkan tidak mematok harga yang terlalu tinggi untuk jasa penyerang Perancis tersebut. Martial dilaporkan bisa cabut dari Old Trafford dengan tebusan sekitar 15 juta euro saja di musim panas ini. Itu tadi berita mengenai Real Madrid. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid. They wanna fill your head with doubt.